Mengapa Arsenal harus serius datangkan Virgil van Dijk dari Liverpool? Wah. Arsenal calling. Max Doman siap pecahkan rekor debutan termuda di Liga Champions. Mengejutkan publik. Respons Viktor Gyökeres soal lagu putuskan pacar demi gabung Arsenal. Arsenal dan Barcelona bersaing ketat gait back kiri Murillo dari Nottingham Forest. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal harus serius datangkan Virgil van Dijk dari Liverpool? Ambisi besar Arsenal untuk kembali berjaya di Premier League dan Eropa memerlukan fondasi pertahanan yang kokoh dan berpengalaman. Di antara banyak nama besar, Virgil van Dijk muncul sebagai pilihan paling rasional. Bek Liverpool ini tampil luar biasa musim lalu, 49 laga, 3 gol, 1 assist, 14 clean sheets, dan statistik defensif yang impresif 221 sapuan dan 54 intersepsi. Lebih dari sekadar statistik, Van Dijk membawa mental juara, kepemimpinan, dan ketenangan. Ia juga kapten timnas Belanda dengan 82 caps dan peran vital di level internasional. Meskipun Arsenal punya bek muda potensial seperti Saliba dan Gabriel, kehadiran Van Dijk bisa menjadi kunci keseimbangan antara pengalaman dan kualitas. Di usia 34 tahun, performanya tetap di level tertinggi. Jadi, apakah ini saatnya Arsenal mengambil langkah berani dan menjadikan Van Dijk bagian dari proyek juara Arteta? Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Van Dijk adalah kepingan yang hilang dalam puzzle Arsenal saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wah. Arsenal calling. Max Doman siap pecahkan rekor debutan termuda di Liga Champions. Kabar panas dari Emirates. Max Doman, pemain muda berusia 15 tahun, resmi masuk dalam skuad Arsenal untuk Liga Champions 2025/2026. Rilis UEFA pada Kamis (4 September 2025) mengonfirmasi kehadiran namanya dalam daftar 23 pemain utama untuk fase League Phase. Keputusan ini cukup mengejutkan sebab Arsenal harus mencoret Gabriel Jesus yang masih menjalani pemulihan cedera ACL. Slot milik sang penyerang senior pun diberikan kepada Doman. Doman, yang berposisi sebagai winger, mencuri perhatian sejak pramusim. Ia bahkan memaksa bek lawan menjatuhkannya hingga Arsenal mendapat 3 penalti dalam laga kontra Newcastle, Villarreal, dan Leeds United. Debutnya di Premier League melawan Leeds tercatat saat usianya baru 15 tahun 235 hari, menjadikannya debutan termuda kedua dalam sejarah Liga. Kini Max Doman berpeluang memecahkan rekor debutan termuda di Liga Champions yang saat ini masih dipegang Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund. Apakah Max Doman siap mencetak sejarah baru? Bagaimana menurut kalian, terlalu dini atau inilah waktunya anak ajaib bersinar di Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mengejutkan publik. Respons Viktor Gyökeres soal lagu putuskan pacar demi gabung Arsenal. Viktor Gyökeres jadi sorotan bukan hanya karena performanya, tapi juga chant unik dari supporter Arsenal. Penyerang asal Swedia ini baru bergabung musim panas ini dengan banderol fantastis 63,5 juta pound dari Sporting CP.
Kabarnya Gyökeres sampai rela memutuskan hubungannya dengan pacar, Ines Aguiar, demi bisa berseragam merah putih Arsenal. Hal ini kemudian diabadikan dalam chant khas fans, dia putus dengan pacarnya untuk bermain dalam seragam merah dan putih. Saat jeda internasional, Gyökeres ditanya soal lagu tersebut. Dengan santai, ex-pemain Brighton dan Hove Albion itu menjawab singkat, "Saya tak punya komentar soal lagu itu," seperti dilaporkan The Sun. Dalam 3 laga Premier League bersama Arsenal, Gyökeres sudah mencetak 2 gol, termasuk saat menghadapi Leeds United. Menurut kalian, apakah chant ini bentuk dukungan yang menyenangkan atau justru terlalu pribadi? Bagaimana pendapat kalian tentang Gyökeres sejauh ini? Yuk, share komentar kalian! Arsenal dan Barcelona bersaing ketat gaet bek kiri Murillo dari Nottingham Forest. Persaingan panas terjadi di bursa transfer, di mana Arsenal dan Barcelona sama-sama mengincar bek kidal kuat, Murillo dari Nottingham Forest. Murillo dikenal lihai dalam duel dan piawai membangun serangan dari belakang, profil ideal untuk klub-klub besar Eropa. Barcelona melihat Murillo sebagai pengganti jangka panjang setelah kepergian Inigo Martinez, cocok dengan gaya teknis dan muda yang mereka incar. Sementara itu, Mikel Arteta sangat mengagumi ketenangan dan umpan progresif Murillo yang bisa memberi persaingan sekaligus stabilitas di lini belakang Arsenal. Chelsea juga tertarik dan sempat mengajukan tawaran, tapi Nottingham Forest memasang harga tinggi 70 hingga 80 juta mencerminkan pentingnya peran Murillo. Bagi ketiga klub, transfer ini tak hanya soal menambah kualitas, tapi juga strategi besar membangun skuad. Menurut kamu, siapa yang paling berpeluang mendapatkan Murillo? Dan bagaimana dampaknya bagi Arsenal? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Højlund akui patah hati setelah Manchester United jual ke Napoli. Rasmus Højlund buka suara soal kepindahannya dari Manchester United ke Napoli di bursa transfer musim panas ini. Striker Denmark berusia 22 tahun ini mengaku patah hati setelah dipaksa meninggalkan Old Trafford. Dibeli MU dari Atalanta dengan harga 72 juta pada 2023, Højlund mencetak 26 gol dalam 95 pertandingan, namun penampilannya dianggap belum memenuhi ekspektasi tinggi. "Saya masih sangat muda, baru 22 tahun. Tidak semua striker bisa cetak 100 gol di usia itu," ujarnya. Meski ingin bertahan dan merasa sudah berkembang, manajer baru MU, Ruben Amorim, memutuskan meminjamkannya ke Napoli dengan klausul pembelian 34 juta jika klub Italia itu lolos ke Liga Champions. Menurut laporan The Athletic, Højlund merasa kecewa karena tidak mendapat kejelasan soal rencana transfer dan yakin kemampuannya lebih baik dibanding rekrutan baru MU, Benjamin Sesko. Bagaimana menurut kalian? Apakah Højlund masih punya masa depan cerah? Atau keputusan MU sudah tepat? Share pendapatmu di kolom komentar. Pilih nomor 49 di Chelsea, apakah ini trik Garnacho untuk kembali bersinar seperti di Man United? Alejandro Garnacho memulai babak baru dalam kariernya dengan memilih nomor punggung 49 di Chelsea, nomor yang sama saat 2 musim awalnya di Man United. Transfer senilai 40 juta ini menjadi langkah penting setelah Garnacho tersisih dari skuad Setan Merah pada musim 2025 hingga 2026 akibat konflik dengan pelatih Ruben Amorim.
Winger Argentina ini sempat bersinar di Old Trafford, mencatat 34 pertandingan dengan 5 gol di musim debut dan meningkat menjadi 36 pertandingan serta 7 gol pada musim berikutnya. Salah satu golnya bahkan jadi penentu kemenangan dramatis Man United atas Fulham. Kini di Chelsea, nomor 49 jadi simbol harapan baru. Apakah memilih nomor ini akan membangkitkan performa terbaik Garnacho seperti dulu? Menurut kalian, apakah Garnacho mampu kembali bersinar dan membuktikan dirinya di Stamford Bridge? Atau tantangan baru ini justru menjadi ujian terberat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pep Guardiola jadi alasan Gianluigi Donnarumma pilih gabung Manchester City. Gianluigi Donnarumma akhirnya buka suara soal keputusan pindah ke Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Kiper asal Italia ini mengungkapkan bahwa peran besar ada pada sosok Josep Guardiola yang sangat menginginkan jasanya di Etihad Stadium. Setelah berpisah dengan PSG, Donnarumma sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Namun, pada hari terakhir transfer, ia memilih City. Saya bisa merasakan ketertarikan kuat dari Pep Guardiola, dan itu membuat saya yakin untuk bergabung, ujarnya. Donnarumma juga bangga menjadi bagian dari tim yang telah mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, kiper 26 tahun ini memilih nomor punggung 25, berbeda dari nomor favorit lamanya 1 dan 99. Menurut kamu, apakah kehadiran Donnarumma bisa memperkuat lini belakang Manchester City? Atau justru ini langkah Guardiola yang jenius? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Arne Slot pusing. 5 pemain Liverpool bisa pergi gratis musim depan. Real Madrid kepincut Konate. Musim kedua Arne Slot bersama Liverpool sedang diuji berat. Setelah belanja besar lebih dari 500 juta dolar untuk pemain seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike, kini ia menghadapi ancaman kehilangan 5 pemain kunci yang kontraknya habis musim panas depan, termasuk Andy Robertson dan Ibrahima Konate. Konate bahkan sudah masuk radar Real Madrid yang siap memboyongnya secara gratis. Jika kehilangan Konate, lini belakang Liverpool bisa terguncang. Sementara itu, Atletico Madrid dikabarkan mengincar Robertson setelah kedatangan Milos Kerkez. Meski begitu, Slot tetap menunjuk Robertson sebagai wakil kapten. Masalah juga mengintai pemain muda Rio Ngumoha yang kontraknya masih beasiswa dan Rhys Williams, serta kiper Freddie Woodman yang kontraknya segera habis. Slot sadar menjaga budaya klub sama pentingnya dengan belanja pemain baru, warisan terbesar dari Jurgen Klopp. Menurut kamu, siapa pemain yang wajib dipertahankan Liverpool? Atau ini saatnya Liverpool meregenerasi skuad? Share opinimu di kolom komentar.